Selamat datang di channel ini. Kita akan melakukan pembahasan mengenai firman Tuhan pastinya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jamah kami, Tuhan bukakan hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti apa yang Kau perkatakan kepada kami. Kuduskan dan sucikan kami atas segala kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, maupun dari perbuatan ataupun perkataan pikiran kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar suara-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 2. Beginilah firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita akan membahasnya hari ini dalam surat Petrus 1 ini. Rasul Petrus menuliskan surat ini khususnya untuk para pendatang. Para pendatang yang tersebar berarti diaspora. Nah, para pendatang ini ya, kalau kita lihat di King James Version dikatakan the strangers scatter, dan bahasa Yunaninya parepidemoi, yang menekankan alien nationality atau kebangsaan asing atau temporary residence atau tempat tinggal sementara. Para pendatang yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa yang di ayat 2a. Kalau di perjanjian lama, orang atau bangsa yang dipilih itu merujuk kepada bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel itu menolak dan membunuh Yesus Kristus, maka bangsa yang terpilih adalah gerejanya. Siapa gerejanya? Pastinya kita. Aku gereja, engkau gereja. Ya, Allah memilih kita sebagai umat pilihannya. Kenapa saudaraku? Karena untuk diselamatkan. Pastinya sudah tahu jawabannya. Dan apabila kita melihat di ayat 2a, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat melihat di sini tujuan pemilihan Allah atas kita adalah untuk kita taat kepada Kristus Yesus. Sekali lagi, tujuan Allah memilih kita untuk kita taat kepada Yesus Kristus. Dan kita dapat melihat dalam surat Petrus 1 ayat pasal 1 ini bahwa Allah memilih kita karena apa? Karena Ia terlebih dulu mengasihi kita, mengasihi Anda dan saya. Jadi kalau banyak orang mengaku Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak punya keinginan untuk taat terhadap apa yang diperkatakannya melalui firman Tuhan, itu namanya omong kosong. Bahasa gaulnya Christian card. Apa tuh? Kristen KTP, saudara. Hanya di KTP-nya saja Kristen, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Allah. Kita harus taat. Taat itu menunjukkan iman. Taat itu menunjukkan iman. Mengapa demikian? Karena ketaatan merupakan
bukti dari iman. Bukti dari iman. Kalau kita lihat dalam Alkitab sebagai contoh adalah Yohanes 3 ayat yang ke-36. Kita buka Yohanes 3 ayat yang ke-36. Berbunyi, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi di sini dikatakan barang siapa percaya menunjukkan kepada ketaatan, dan ketidakpercayaan menunjukkan kepada ketidaktaatan. Mengapa iman kita berbeda? Karena kita harus taat kepada Kristus Yesus, saudara. Kita harus taat kepada Kristus Yesus. Jadi, mengapa iman kita berbeda dengan yang lain? Karena kita taat kepada Kristus Yesus dan kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikianlah pembahasan kita untuk hari ini. Mengapa iman kita berbeda? Karena kita harus taat kepada Kristus Yesus. Shalom.